Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat channel Suryadi Office, channel YouTube YT Fotokopi. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat-sahabat setia channel saya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan tetap semangat. Pertama-tama atau yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpah rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan pikiran kita atau lain sebagainya. Karena dengan kita sehat, kita akan bisa beraktivitas, kita akan bisa berusaha, kita akan bisa melakukan apa-apa. Jadi nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita tersebut adalah nikmat yang paling besar. Selanjutnya, salawat beriringkan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan atau kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat beliaulah, jerih payah beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti sekarang yang kita jalani ini. Selanjutnya, kita tidak lupa pula selawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nantinya kita di yaumil akhir kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat channel YouTube saya, pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya akan masih berada di tempat usaha saya, yaitu usaha fotokopi. Mungkin sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya, kenapa tempat videonya selalu berada di tempat yang sama? Karena channel saya ini saya prioritaskan hanya untuk berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya tentang usaha fotokopi saya. Jadi gambar yang saya ambil atau video yang saya ambil itu tidak jauh berbeda dari tempat usaha saya atau tidak jauh berbeda dari video-video yang lain. Mungkin hanya pembahasan atau sedikit yang berbeda daripada video-video yang lain. Di sini saya masih berada di ruangan tempat usaha saya, teman-teman. Bisa dilihat, belum ada yang berubah, masih seperti dahulu. Hari ini hari Selasa, jam 11 lewat 10, hampir setengah hari ya teman-teman. Saya baru mulai agak istirahat. Jadi di waktu istirahat ini saya mencoba membuat video, karena jam-jam sekarang ini adalah jam-jam di toko saya pengunjungnya kurang atau sedikit. Jadi saya di waktu lenggang ini bisa membuat video sedikit. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang usaha saya ini ya teman-teman. Usaha saya ini bergerak di bidang jasa. Jadi pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan tersebut itu adalah yang nomor satu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita memberikan harga murah tetapi pelayanannya kurang maksimal, maka pelanggan kita juga puasnya setengah-setengah. Jadi antara harga dan layanan itu harus dipadukan menjadi satu. Yang tadi satu kita jadikan menjadi satu, maka dia akan kuat. Maka pelayanan dan harga harus disatukan. Tetapi kalau seandainya harga kita masih mahal atau sama dengan toko-toko yang lain,
tidak jadi masalah. Tetapi yang penting di sini adalah pelayanan. Mungkin kita melihat pelanggan kita betah di tempat kita. Kenapa? Kita mungkin layanannya baik, bagus, ramah kepada pelanggan, hasilnya juga bisa memuaskan pelanggan. Itu bisa membuat pelanggan kita akan balik lagi di tempat kita. Tetapi kalau seandainya kita layanannya kurang bagus, maka bisa-bisa pelanggan kita akan berpindah ke tempat lain. Saya bagi contoh saja, mungkin seandainya kita mematok harga lebih murah daripada tempat yang lain. Pelanggan, mungkin ada pelanggan baru datang ke tempat kita. Dia misalnya mungkin mau mencetak foto, memfotokopi atau lain sebagainya. Pas dia mencetak foto, fotokopi, dia tanya harganya berapa, mungkin harganya begini. Jadi mungkin di dalam hatinya dia menganggap, kok lebih murah di sini daripada tempat lain. Bagus nih, mungkin pikiran hatinya. Setelah kita melakukan tugas kita seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan kita tersebut, toh hasilnya kurang bagus atau layanan kita kurang bagus, saya rasa hati daripada pelanggan kita tersebut akan bercabang. Percuma saja tempatnya murah tetapi pelayanannya tidak bagus atau hasilnya tidak bagus. Jadi pelayanan ini kalau kita ingin membuka usaha itu adalah sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Mungkin harganya kita sama dengan tempat yang lain, tetapi pelayanan kita bagus, maka saya yakin pelanggan kita akan kembali kepada kita. Walaupun ada satu atau dua orang atau sebagian yang tidak kembali, tetapi saya rasa kebanyakan akan kembali kepada kita. Itulah pengalaman saya selama saya membuka usaha fotokopi ini. Teman-teman bisa lihat tempat usaha saya ini, barang-barangnya masih sedikit, teman-teman. Sedikit, alat-alatnya masih alat-alat sederhana. Tetapi saya merasa alhamdulillah, untuk setiap hari ada saja pemasukan yang masuk. Bisa dikatakan ada grafik tidak yang ibaratnya itu grafik meningkat menurut saya. Mungkin hari ini saya mendapatkan penghasilan 10.000, besok dapat 11.000, besok dapat 12.000, besok dapat 13.000. Jadi 3 hari grafik kita menaik. Mungkin hari Kamis grafik kita turun jadi 9.000. Jadi bisa kita bandingkan. Tadi kita dapat 10.000, 12.000, 13.000. Mungkin di antara 10.000 tersebut kita sudah untung 1.000. Jadi naiknya sampai 3 penghasilan kita sampai 13.000. Jadi 10.000 sudah dapat 1.000. Jadi yang ini tambah 2.000 jadi 3.000, tambah yang 10.000 di 1.000 jadi 4.000. Sudah untung 4.000 pas di hari yang Kamis. Hari keempat kita kembali ke 10.000 pendapatannya. Jadi otomatis pendapatan kita kurang jadi 10.000 tadi 13.000 kurang 3.000. Jadi tinggal 11.000. Yang 10.000 tadi kita sudah mendapatkan 1.000. Tambah yang 1.000 2.000. Jadi 3.000 kita naik sampai 13.000, hari ini turun, jadi kita masih tetap dapat untung. Jadi untungnya masih 2.000 kalau kita pukul rata. Itulah grafiknya, teman-teman. Jadi hitung-hitungan dari penjualan ini kita hitung-hitungnya seperti itu kalau pengalaman saya. Jadi walaupun kita beberapa hari naik, sudah itu hari berikutnya kita turun. Paling tidak kita kembali modal, atau paling tidak kita untung 2.000 dari yang tadi. Kalau untung-untung kita bisa naik terus. Kalau bisa naik terus bisa. Jadi kalau 6 hari 1.000 sudah 6.000 kita dapat. Tetapi tidak akan mungkin setiap hari penghasilan kita tetap naik terus. Mungkin ada standar, ada turun, ada naik lagi. Tetapi alhamdulillah kunci utama kalau kita membuka usaha tadi adalah layanan kita, teman-teman. Walaupun kita mempunyai alatnya masih sederhana, tetapi layanan kita bagus, hasilnya juga bagus, maka itulah yang dicari oleh pelanggan. Kenapa? Karena
pelanggan ini ibaratkan raja, teman-teman. Kalau kita belanja ke tempat orang lain, sedikit saja kekurangan maka akan menjadi perbincangan. Jadi kita maksimalkan sebaik mungkin hasil yang kita berikan. Seandainya setelah kita maksimalkan hasilnya masih tak buruk, maka kita sampaikan. Maka mungkin kita memfotokopi KTP. Ini KTP Pak, sudah telah fotokopi, hasilnya ini agak hitam, tidak apa-apa. Kalau dijawabnya tidak apa-apa, maka kita akan fotokopi. Daripada kita nanti setelah kita fotokopi nanti kita kasih saja rupanya hasilnya hitam. Dalam hati pelanggan kita tadi, fotokopinya hitam, atau hasilnya tidak bagus, pelayannya tidak bagus. Mungkin itu menjadi posisi negatif bagi kita. Lebih baik kita menyampaikan, mungkin kalau dia menerima tetap kita fotokopikan. Jadi itulah teman-teman sedikit sharing saya masalah usaha saya hari ini. Jadi ada 2 yang dapat saya sampaikan dari pengalaman saya. Yang pertama, kita harus maksimalkan pelayanan kita, karena pelayanan tersebut adalah kunci pokoknya. Yang kedua, kalau seandainya kita bisa memberikan harga lebih murah sedikit, walaupun harganya murah 25 perak atau 10 perak atau lain sebagainya, itu menjadi nilai plus juga bagi kita, teman-teman. Tapi kalau seandainya harga kita susah menurunkan, karena kita tahu sekarang ini barang-barang serba mahal, apalagi alat-alat untuk ATK, alat-alat buku atau lain sebagainya. Saya sendiri pengalamannya, harganya setiap saya beli rata-rata naik. Mungkin hari ini saya beli buku 25.000, besok pagi bisa jadi minggu depan saya beli lagi bisa jadi 28.000. Saya beli buku itu 28.000 satu pak, teman-teman. Jadi tergantung kita sendiri yang menjualnya berapa. Jadi memang harga tersebut emang agak susah kita memaksimalkannya agar menjadi lebih murah. Kenapa? Karena kita membelinya di tempat agen kita tersebut, harganya dia tetap naik juga. Saya jarang selama saya berbelanja di tempat agen saya tersebut, saya beli hari ini harganya mungkin 1.000, besok pagi harganya 2.000. Pas saya beli lagi untuk minggu ke depannya harganya turun jadi 1.000 lagi. Tidak akan pernah ada, jarang saya ketemu jelas harganya kalau 1.000 naik jadi 2.000, besok tetap 2.000. Kalau bisa malah kadang naik. Jadi itulah untuk harganya, teman-teman. Jadi itulah sharing saya sedikit tentang usaha saya ini. Semoga usaha saya ini bisa berkembang untuk kedepannya lebih baik. Dan begitu juga usaha-usaha teman-teman sekalian. Ini hanya sekedar sharing saya, teman-teman. Hanya sekedar pengalaman pribadi saya. Belum tentu pengalaman pribadi yang saya berikan ini bisa digunakan di tempat teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba juga boleh. Karena saya rasa kalau dari segi jenis usaha, trik yang perlu kita lakukan tidak jauh beda dari yang saya sampaikan tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak terasa video saya kali ini kurang lebih sudah mencapai 13 menit lebih. Mungkin kita bertemu lagi di video-video selanjutnya, masih berkenaan dengan usaha fotokopi ini ya teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, karena saya tahu kesalahan sepenuhnya hanya milik saya dan kebenaran sepenuhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, seperti saya sampaikan, tetap semangat meraih kesuksesan untuk masa depan, untuk keluarga, untuk usaha yang kita geluti. Jangan mudah menyerah, lakukan apa sesuai yang kita inginkan dari pertama, tetap optimis karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.